Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan, kesempatan yang kita bisa nikmati bersama pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan yang ke-10. Waktu berjalan begitu cepat dengan segala keadaan yang Tuhan terus genapi atas setiap firman Tuhan yang telah Dia nyatakan kepada kita. Dan hari-hari ini di beberapa area atau di daerah di dunia ini sedang terjadi pergolakan yang begitu mulai berdampak pada banyak keadaan. Dan ini tidak lepas dari semua apa yang Tuhan sudah nyatakan. Di keadaan zaman yang akhir ini, segala sesuatu akan semakin tidak mudah. Segala sesuatu akan semakin sulit. Segala sesuatu akan semakin berat. Tetapi di dalam Kristus kita punya pengharapan kepada Dia, bahwa Dia juga yang telah berjanji pada kehidupan kita. Dia akan lakukan bagiannya sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Namun, seringkali iman dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak diikuti dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana Tuhan mengerjakan perjanjiannya. Seringkali keadaan yang terjadi pada kehidupan kita seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam Tuhan. Seringkali apa yang terjadi pada kehidupan kita berbeda dengan apa yang kita yakini, yang kita imani, yang kita harapkan di dalam Kristus, yang kemudian menyebabkan kita mulai marah, kecewa, menyebabkan kita mulai bersungut-sungut, mempertanyakan, benar gak ya janji Tuhan tersebut? Saya sudah mempercayainya. Saya sudah mengimaninya. Saya sudah menaruh pengharapan itu pada setiap perjanjian Tuhan. Tapi yang terjadi kok tidak sama ya? Yang terjadi kok berbeda? Yang terjadi kok justru tidak seperti yang kuharapkan, tidak seperti yang kuinginkan. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini dialami oleh orang percaya? Bapak dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bahwa semua itu ada syaratnya. Semua ada syarat. Baik mulai dari persyaratan yang paling mudah sampai kepada persyaratan yang tidak mudah. Semua ada syaratnya. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan, ketika kita melihat perjanjian yang Tuhan berikan, yang kemudian kita percayai, yang kemudian kita imani, yang kemudian kita jadikan sebuah pengharapan bagi kehidupan kita, kita harus juga lihat secara utuh bahwa perjanjian tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kita yang menerima
perjanjian tersebut. Oleh kita yang mengharapkan perjanjian tersebut terpenuhi. Oleh kita yang meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sebagai ayat yang pertama mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan dikatakan demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Sekali lagi saya bacakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ayat ini menyatakan bagaimana ada pengharapan yang bisa kita percayai. Ada pengharapan yang bisa kita pegang. Ada pengharapan yang bisa kita imani. Katakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu. Pengharapan itu merujuk kepada, coba kita lihat secara konteks dekat lebih dulu. Ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Pengharapan itu adalah yang pertama di ayat yang 1 secara konteks dekat menyatakan bahwa kita terima kasih Bapa yang begitu besar sehingga kita disebut anak-anak Allah. Setelah kita terima kasih yang begitu besar dari Bapa, kita disebut anak-anak Allah. Kita percaya kita yang sudah terima kasih karunia dari Bapa lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ini syaratnya mudah. Syaratnya tidak sulit. Cukup mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Yesus adalah Tuhan. Kita diselamatkan. Tidak terlalu sulit bukan? Kita tinggal ngomong, didengar banyak orang, hati kita pun sepakat dengan apa yang kita omongkan. Orang lain tidak dengar, tapi Allah mendengar, maka kita diselamatkan. Coba buka kitab Roma pasal yang ke-10.
Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku, maka ia akan diselamatkan. Ini persyaratan yang paling mudah. Persyaratan yang paling gampang. Kita berharap, kita percaya, kita meyakini bahwa kita disebut atau kita menjadi anak-anak Allah. Syaratnya hanya cukup percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kita dibenarkan, dan kita diselamatkan. Jadi semua ada syarat. Syarat paling mudah. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka kita sudah tepat mengimani dan memahami perjanjian Tuhan. Kembali ke Yohanes, 1 Yohanes pasal 3. Perhatikan ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tadi ayat 1, kita terima kasih yang begitu besar yang dikaruniakan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Syaratnya kita percaya dalam hati, kemudian kita dibenarkan, kita mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan. Maka step berikutnya ayat yang kedua, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita sekarang ini anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Step yang kedua, langkah yang kedua, setelah kita jadi anak-anak Allah, Tuhan berjanji pula bahwa kita akan terima kehidupan yang kekal. Kita akan terima perjumpaan pribadi dengan Kristus secara kekal. Namun sampai sekarang kita belum tahu seperti apa nanti keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan kekal. Karena kita belum melewati ke sana. Kita hanya bisa bayangkan, firman Tuhan nyatakan nanti di sana tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak lagi duka cita.
masih dalam bayangan kita. Sehingga kita berharap, kita tetap menaruh pengharapan kita tetap meyakini, kita tetap mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan buat kita itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Maka apa syaratnya? Syaratnya adalah kita mesti bertahan sampai akhir. Kita mesti bertahan dalam iman kita, mempertahankan iman kita, mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah sampai akhir kehidupan kita di muka bumi ini. Baru kita akan masuk dan menikmati kenyataan Allah sebenarnya dalam kehidupan kita. Ini agak sulit. Kalau yang pertama, kita cukup percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, beres. Step yang kedua agak sulit. Kenapa? Karena dibutuhkan ketahanan. Dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bertahan dalam pengharapan dan iman untuk menikmati perjanjian Tuhan. Tapi ingat, ketika Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka Tuhan akan menguatkan kita untuk kita kerjakan syarat yang tidak mudah ini, sehingga kita memenuhi syarat untuk terima perjanjian kekal dengan Tuhan. Pada waktu kita berjalan mengiring Tuhan, pada waktu kita berjalan dalam waktu kehidupan kita, tentu ada banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali melemahkan kita. Yang seringkali membuat kita ragu-ragu untuk melangkah terus bersama dengan Tuhan. Yang mungkin membuat kita merasa lelah, capek. Hidup terasa merana. Tapi sekali lagi, syarat yang tidak mudah ini harus kita kerjakan. Karena di setiap hari kehidupan yang kita lewati, di setiap saat pada waktu kita merasa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, firman Tuhan selalu mengingatkan supaya kita memenuhi setiap persyaratan yang harus kita penuhi. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Kita akan terima kebaikan Tuhan ketika kita sedang berjuang untuk memenuhi persyaratan setia sampai akhir. Mazmur 84 ayat 12 bagian yang kedua atau bagian B. Mazmur 84 Coba perhatikan ayat yang ke-11 bagian B.
84 11 bagian B atau yang di Alkitab Saudara ayat 12. Ya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya. Persyaratannya apa? Syaratnya apa? Hidup tidak bercela. Untuk menikmati seluruh perjanjian Tuhan digenapi pada akhir secara kekal, maka kita harus berjuang, kita harus berkomitmen, kita harus sungguh-sungguh. Sekalipun keadaan dunia tidak menentu, keadaan dunia naik turun seperti gelombang yang sedang terjadi. Tetapi di sepanjang hidup itu ada kebaikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang tidak akan dia tahan untuk anak-anak Tuhan dengan persyaratan. Anak Tuhan itu hidup tidak bercela. Dan konsep Tuhan seperti itu. Belajar dari sejarah bangsa Israel, konsep Tuhan selalu seperti itu. Hari ini kuberhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Persyaratannya ini. Jangan pilih kutuk. Tapi kalau persyaratan ini enggak kau kerjakan, kau bisa kena kutuk. Sejarah perjanjian lama menyatakan seperti itu. Itu perjanjian lama, perjanjian baru penuh hukum kasih karunia. Di perjanjian baru pun lebih tegaskan secara kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dianugerahkannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya dia akan binasa. Ditegaskan lebih kuat lagi. Di perjanjian lama dibenarkan karena melakukan firman Tuhan. Di perjanjian baru penegasannya adalah melakukan firman Tuhan karena sudah dibenarkan. Dan itu jadi komitmen orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Maka dia akan lakukan persyaratan yang Tuhan mau. Maka di Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga tadi dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ini butuh ketahanan, ini butuh kesabaran, ini butuh kesetiaan, ini butuh komitmen, dan ini harus dilakukan. Karena itu persyaratannya. Dan hampir semua perjanjian yang Tuhan berikan kepada manusia selalu ada persyaratan. Coba buka Mazmur 34.
ayat yang ke-11. Mazmur 34. Ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Siapa yang tidak kekurangan suatu pun yang baik? Orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi kalau mau tidak kekurangan suatu pun yang baik, persyaratannya adalah cari Tuhan. Mundur satu ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan menyatakan tidak akan berkekurangan. Persyaratannya takut akan Tuhan. Semua ada syarat. Semua diberikan persyaratan oleh Tuhan. Penebusan dosa gratis. Karena kita nggak bisa bayar itu. Kita nggak bisa beli itu. Tuhan yang kerjakan sendiri di atas kayu salib. Keselamatan yang mengiringinya ada persyaratan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Langkah yang sangat mudah. Dilanjutkan dengan berbagai macam liturgis di belakangnya. Setelah mengaku percaya, kemudian masuk pembinaan katekisasi, pembaptisan, atau mungkin dibaptis langsung seperti sida-sida dari Ethiopia. Ketika baca firman Tuhan, dia tidak tahu artinya. Filipus menjelaskan tentang Yesus Kristus demikian. Dia langsung percaya, apa yang menghalangi kami untuk dibaptis? Langsung dibaptis. Terus. Tetapi untuk perjalanan kita setiap hari sampai penyataan total perjanjian Tuhan, tidak bisa dipungkiri kita berhadapan dengan situasi, keadaan, kondisi yang seringkali membuat kita ragu, yang seringkali membuat kita khawatir, yang seringkali membuat kita bertanya dalam sebuah tanda tanya besar. Kemudian mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang terjadi. Kita sudah berdoa sedemikian rupa, tapi yang terjadi tidak sesuai yang kita kehendaki dalam doa. Tuhan, firman-Mu menyatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, syaratnya banyak itu. Untuk menjadi doa sangat besar kuasanya, syaratnya banyak. Pertama, jadi orang benar. Yang kedua, dengan yakin didoakan. Baru sangat besar kuasanya. Oh, ada syaratnya juga.
Mungkin kita hitung-hitungan, saya sudah berusaha benar Tuhan. Saya mau jadi orang benar, saya sudah hidup benar. Saya sudah dengan yakin mendoakan hal tersebut. Tapi kok tidak berubah Tuhan keadaannya. Nah, yang dirubah mungkin bukan keadaannya. Tapi yang dirubah adalah diri kita. Untuk bisa bersyukur, untuk bisa menikmati, untuk bisa tetap bersukacita dalam keadaan yang terjadi yang seakan-akan begitu berat. Saya tidak sanggup Tuhan. Tuhan katakan, aku akan buat engkau menjadi sanggup. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kita akan jadikan seperti Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi badai. Tapi di situ juga ada syaratnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru, laksana Raja Wali yang terbang tinggi. Syaratnya apa? Menantikan. Semua perjanjian yang Tuhan nyatakan selalu ada syarat. Maka bagian kita berusaha untuk ambil bagian dalam persyaratan yang Tuhan tetapkan. Bagian kita adalah ambil bagian untuk kerjakan setiap persyaratan itu. Baik itu persyaratan yang mudah, persyaratan yang tidak mudah. Bahkan persyaratan yang sulit pun harus kita lakukan. Persyaratan yang sulit contohnya seperti apa? Persyaratan yang sulit ini persyaratan yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Secara global besar saya ambil mengampuni. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Kita berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini kami makanan secukupnya. Dan ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan ampuni saya Tuhan. Seperti, saya sudah ngampuni orang lain belum ya? Saya sudah minta ampun. Sudah Tuhan, sudah tak ampuni. Tapi aku sudah duongkol ya Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni dan masih dongkol sama kita, oh kita diajar habis-habisan itu tiap hari sama Tuhan. Aku bisa melupakan. Iya, memang memori kita akan selalu ingat. Terus bagaimana Tuhan saya supaya bisa mengampuni, supaya saya bisa lakukan persyaratan itu, gimana Tuhan? Ya tadi, Tuhan akan buat kita, Tuhan akan ubahkan kita. Tiap kali kita ingat kesalahan orang pada kita, saat itulah kita lepaskan pengampunan. Sehingga kita nggak ada ganjilan hati, kita nggak ada akar kepahitan. Kita nggak ada dengki, dendam kesumat. Bahkan mungkin sampai keluar dari mulut, sampai mati gak bakal tak maafkan, sampai mati gak bakal mau aku, sampai mati. Oh, mati sungguhan. Ingat ya, semua ada syaratnya. Tuhan katakan tadi di 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, dia menyucikan diri sama seperti dia adalah. Semua ada persyaratan yang harus kita lakukan sebagai
anak-anak Tuhan. Menikmati perjanjian Tuhan, semua ada syaratnya. Tuhan berikan tanah Kanaan kepada Israel. Tapi Tuhan katakan kamu harus masuk, kamu harus merebut, kamu harus perjuangkan. Tuhan janjikan berkat kepada kita. Tapi Tuhan juga katakan kamu harus kerja, kamu harus punya hikmat untuk mengatur apa yang kamu dapat. Itu persyaratan. Tuhan juga janjikan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Syaratnya juga kita harus bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Maka kalau pakai perjanjian lama, kita bisa kutip. Jangan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Tetap pada persyaratan atau pada jalur yang Tuhan tetapkan buat kita. Maka kita akan nikmati semua perjanjian itu. Saya rasa semua pasti mau terima penyataan janji Tuhan pada kehidupan kita. Bagian kita adalah melakukan persyaratan yang Tuhan tetapkan. Aktivitas dunia kita, aktivitas jasmania kita, aktivitas yang kita lakukan hari lepas hari harus tetap ada pada koridor persyaratan yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita keluar dari persyaratan tersebut. Sebab jika kita keluar dari persyaratan tersebut, mungkin bisa fatal akibatnya. Mungkin bisa sangat berbahaya bagi kita. Contoh terakhir. Ketika Petrus berjalan di atas air, ini melawan hukum Allah. Tapi ketika pandangan Petrus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Namun ketika persyaratan itu tidak dipenuhi, karena dia kemudian terpancing untuk mendengar yang lainnya, ketika didengar deru ombak dan suara angin itu, dia mulai tenggelam. Ini yang terjadi pada kebanyakan orang percaya. Ketika datang beribadah di gereja, terima firman Tuhan. Amin. Yakin percaya begitu keluar terima berita-berita yang tidak beres, yang mungkin tidak benar. Mulai goyah, lemah lagi. Itu yang terjadi. Selama persyaratan dikerjakan, maka kita akan nikmati semua perjanjian. Setiap perjanjian Tuhan ada syaratnya. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan dia sudah kerjakan. Karena Tuhan tidak berubah, perjanjiannya tetap. Dia tidak pernah melanggar perjanjiannya. Maka bagian kita adalah penuhi setiap persyaratan itu. Maka kita akan terima semua perjanjian Tuhan. Hari lepas hari kita akan terima perjanjian Tuhan. Bahkan sampai kekekalan kita akan terima semua perjanjian Tuhan. Sehingga kita tidak menyesal mengiring Yesus. Tidak menyesal percaya kepada Yesus. Kita bertahan sampai akhir kehidupan kita. Kita bertahan sampai
kita terima semua perjanjian Tuhan untuk kehidupan. Syarat yang Tuhan tetapkan kita lakukan. Syarat yang Tuhan mau kita lakukan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan nikmati perjanjian Tuhan yang seutuhnya. Tuhan memberkati kita semua.